Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisha Akila. Saya dari kelas 10B atau MP4. Di kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan beberapa soal mengenai materi polinomial kelas 11. Maka dari itu, mari kita mulai dari nomor 1. Nomor 1, diketahui Px suatu polinomial. Jika Px plus 1 dan Px min 1 masing-masing memberikan sisa 2 apabila masing-masing dibagi X min 1, maka Px dibagi X kuadrat min 2X memberikan sisa. Di sini diketahui Px plus 1 dan Px min 1, dimana jika mereka berdua dibagi masing-masing dibagi X min 1, maka menghasilkan sisa 2. Di sini X min 1 bisa kita jadikan X sama dengan 1. Lalu kita masukkan X ini ke dalam persamaan Px plus 1 ini. Maka jadilah P2, di mana sisa tersebut adalah sisa juga bisa disebut hasil dari persamaan ini jika dibagi X min 1. Maka P2 hasilnya sama dengan 2. Lalu kita juga samakan dengan yang persamaan keduanya, P min 1, kita masukkan X sama dengan 1, maka hasilnya jadi P0 dengan sisanya juga 2. Maka bisa kita lanjutkan untuk mencari Px persamaan Px dibagi X kuadrat dikurang 2X, dimana jika kita faktorkan X kuadrat ini, X kuadrat min 2X bisa jadi X kali X min 2. Maka bisa kita ketahui di sini terdapat X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Maka bisa kita masukkan ke dalam bentuk umum dari yang namanya sisa, dimana sisa itu sama dengan Px plus Q. Nah, lalu kita masukkan ke dalam persamaan ini dengan 2X ini, maka jadinya P0 sama dengan P kali 0 ditambah Q. Hasilnya kita ketahui dari tadi P0 persamaan P ini, P0 memiliki hasil 2, maka P kali 0 tambah Q hasilnya 2. Lalu jadi kita ketahui Q-nya sama dengan 2, P kali 0, 0. Oke. Maka dengan X yang kedua P2, maka jadilah P kali 2 ditambah Q hasilnya 0. Hasilnya 2. Hasilnya 2. Maka dihasilkan 2P plus Q. Q-nya sudah kita ketahui yaitu 2, maka kita masukkan saja ke sini langsung 2 sama dengan 2. Maka 2P sama dengan 0. Maka dihasilkan P sama dengan 0. Lalu kita masukkan ke dalam bentuk umum sisa, maka sisa dari persamaan tersebut adalah 0 kali X tambah Q yaitu 2. Maka dihasilkan 2.
Maka dari itu sisa dari px dibagi x kuadrat min 2x adalah 2. Oke, lalu kita lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini hampir sama dengan pertanyaan pertama. Tidak persis, tapi mungkin dengan pemikiran yang dengan taktik atau cara yang bisa kita gunakan lagi atau mungkin bisa kita pertimbangkan. Jadi pertama kita memiliki persamaan ini, px sama dengan 2x pangkat 4 tambah a x 3 min 3x kuadrat plus 5x plus b. Nah, jika persamaan px ini dibagi x min 1, sisanya 8. Oke, diketahui px jika dibagi x min 1, maka sisanya sama dengan 11. Lalu jika px dibagi x plus 1, maka dihasilkan sisanya min 1. Tadi kita juga sudah ketahui kalau misalnya sisa itu bisa menjadi hasil dari sebuah persamaan jika dibagi dengan misalnya ini x min 1, maka bisa kita ketahui x-nya sama dengan 1. Lalu x plus 1 juga kita bisa ketahui x-nya menjadi min 1. Maka kita masukkan x ini ke dalam persamaan px ini. Maka dihasilkan jika sisanya 11, maka p x-nya 1 dihasilkan 11. Nah, lalu jika p min 1, maka dihasilkan min 1. Nah, x ini bisa juga kita masukkan ke dalam persamaannya. Jadi kita langsung aja 2. Jadi ada 2 plus a min 3 plus 5 plus b sama dengan 11. Jika kita pindah ruas, maka dihasilkan a plus b sama dengan 7. Lalu selanjutnya persamaan kedua juga kita masukkan x-nya, maka dihasilkan 2 min a min 3 min 5 plus b sama dengan min 1. Kita pindahkan ruasnya jadi min a plus b sama dengan 5. Lalu kita gunakan cara eliminasi dengan ditambah. Maka a plus min a jadi sisanya 2b sama dengan 12. Maka b bisa dikatakan 6. Lalu kita bisa cari a-nya dengan memasukkan ke persamaan ini. Maka jika a plus 6 sama dengan 7, maka a-nya sama dengan 1. Kita tidak perlu tulis lagi. Maka kita langsung masukkan ke yang dicari, yaitu nilai 2a plus b. 2a plus b sama dengan 2 kali a-nya 1 ditambah b-nya berapa? 6. Maka 2 tambah 6 sama dengan 8. Hasilnya 8. Itu jawabannya C. Baik, lalu kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Jika px sama dengan x pangkat 6 min x pangkat 3 plus 2 dibagi x kuadrat min 1, maka sisa pembagiannya adalah, bisa kita ketahui jika suatu persamaan polinomial
dibagi oleh persamaan polinomial kuadrat, maka bisa kita jadikan pembaginya terdapat dua pembagi, yaitu di sini bisa kita ketahui dulu A-nya di sini adalah 1. Lalu B-nya sama dengan 0. Lalu C-nya sama dengan min 1. Ya, bisa kita ketahui A-nya di sini, lalu B tidak ada, maka lalu C-nya min 1. Oke. Lalu selanjutnya di sini saya akan menggunakan cara Horner. Dimana kita akan mengurutkan dari X pangkat persamaan ini, berarti dari X pangkat 6, lalu X pangkat 5, X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, dan konstanta. Kita ketahui koefisien dari X pangkat 6 itu 1, koefisien dari X pangkat 5 tidak ada, X pangkat 4 tidak ada, X pangkat 3 nya koefisiennya min 1, X pangkat 2 nya tidak ada, X pangkat 1 juga tidak ada, lalu konstantanya adalah 2. Nah, cara mencari dua pembagi itu yaitu ada yang pertama itu min B per A. Min B per A berarti B-nya 0, A-nya 1, maka dihasilkan pembaginya 0. Lalu yang kedua itu yang pertama ya. Lalu pembagi kedua itu bisa kita ketahui dengan cara min C per A. Maka C-nya adalah min 1 dan A-nya 1, artinya min 1, jadi ya plus. Jadi pembagi kedua adalah 1. Dengan cara Horner, maka dari pangkat terawal di Horner itu di sini dikosongkan. Maka dihasilkan di sini pertama 1, lalu dibagi dengan pembagi pertama yaitu 0, ditaruh di sebelah sini, sebelahnya. Lalu 1 juga dikali dengan 1 ditaruh di atas sini. Maka dari itu kita hasilkan dulu pertambahan ini 0. Lalu kita bagikan lagi 0 dengan pembagi pertama. Setelah 0, pembagi kedua 0, dihasilkan 1. Lalu pembagi 1 dibagi pembagi pertama yaitu 0 lagi, maka dihasilkan 0. Lalu 1 dibagi pembagi kedua yaitu 1. Lalu dibagi lagi 0 dibagi 0, 0. 0 dibagi 1, 0. Maaf, kita belum jumlahkan ini, maka ini adalah jumlah. Maaf. Sebelum itu saya minta maaf, terdapat kesalahan, tidak fokus. Kita jumlahkan dulu ini min 1, lalu min 1 dikalikan ini sudah 1. Oh iya benar, min 1 lalu dikali 0 lagi, maka dihasilkan dibagikan di sini, kita tambahkan 1. Sebentar. Oke, lalu kita lanjutkan dengan min 1 dikali pembagi 2 dulu. Min 1 dibagi 1, maka hasilnya min 1 di sini. Lalu 1 dikali pembagi 0, pembagi pertama 0,
maka dihasilkan 0. Nah di sini dihasilkan min 1, maka di sini kita lanjutkan 1 dibagi 1, 1. Nah di sini kita kosongkan juga, maka dihasilkan 3. Maka sisa pembaginya bisa kita katakan dari bagian sini, yaitu min 1 dan 3. Maka bisa kita katakan juga, maka sisa pembagiannya adalah sisanya adalah min x plus 3. Maka jawabannya adalah min x plus 3. Lalu kita lanjut ke pertanyaan keempat. Oke, di pertanyaan keempat ini juga hampir mirip dengan pertanyaan ketiga, tapi di sini kita juga dipertanyakan dengan hasil baginya. Sedangkan tadi hanya sisa saja. Tadi kita juga ketahui dulu ya, di sini di pembaginya, jika dibagi persamaan polinomial dibagi persamaan polinomial kuadrat, maka pembaginya terdapat ada 2. Nah sebelum kita buat pembaginya, kita ketahui dulu A, B, dan C nya. A nya di sini sama dengan 1, B nya sama dengan 3, dan C nya sama dengan min 1. Maka kita buat dulu bentuk honornya, karena di sini saya akan menggunakan cara honor lagi agar mempersingkat waktu. Di sini polinomial yang dibagi itu pangkat 3, maka x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1 atau x, dan konstanta. Seperti itu, cukup terlalu banyak, cukup sedikit saja. Lalu kita ketahui dulu koefisien dari tiap pangkat. X pangkat 3 koefisiennya 3, X pangkat 2 koefisiennya 10, X pangkat 1 X adalah min 8, dan konstantanya adalah 3. Nah jika kita ketahui kalau misalnya suatu polinomial dibagikan polinomial kuadrat, maka di sininya kosong. 3 bagian ini kosong. Lalu kita ketahui dulu dari pembagi pertama min B banget, maka 3 bagi 1 3, dan jadilah min 3. Ini pembagi pertama. Pembagi keduanya min C per A. C nya min 1, A nya 1, jadilah min 1, dikali min jadilah plus 1. Lalu kita ketahui dulu 3 ditambah 0 jadi 3 kali min 3 min 9, 3 kali 1 3, kita jumlahkan dulu 1, lalu 1 kali min 3 min 3, 1 kali 1 1. Oke, sepertinya cukup sampai sini karena di sini sudah kosong. Maka di sini 1 min 8 tambah 3 tambah min 3 yaitu min 8. Min 8. Oh ya, min 8. Benar. 3 jadi tambah 4. Ini ditambah ya. Untuk cara honor itu pasti ditambah untuk O. Maka bisa kita bagi kedua, di mana hasil sisa itu diambil dari X pangkat 1. Maka kita bagi 2. Di sini bagian kanan itu adalah sisa, jadi sisanya adalah min 8X plus 4. Lalu hasil baginya adalah 3X plus
1. Maka bisa kita katakan jawabannya adalah 3x plus 1 min 8x plus 4, yaitu B. Baik. Lalu selanjutnya kita lanjut ke nomor 5. Baik, kita lanjut ke soal kelima. Jika f(x) sama dengan a x pangkat 3 plus 3bx pangkat 2 plus 2a min bx plus 4 dibagi x min 1 sisanya 10. Sementara jika dibagi dengan x plus 2 akan menghasilkan sisa 2. Nilai a dan b berturut-turut yang memenuhi adalah, di sini kita disuruh mencari yang namanya a dan b ya guys. Maaf Pak dan Bu. Jika fx dibagi x min 1 sisanya 10. Lalu jika fx dibagi x plus 2 sisanya sama dengan 2. Maka ini bisa kita gunakan juga cara seperti nomor 3 atau 2. Nomor 2. Seperti nomor 2, dimana kita bisa menggunakan cara substitusi atau kita masukkan x-nya ke dalam persamaan. Jika diketahui pembaginya adalah x min 1, maka kita katakan x-nya sama dengan 1. Jika diketahui sebuah persamaan dibagi x plus 2, maka bisa kita katakan x sama dengan min 2. Maka bisa kita jadikan f x1 sama dengan 1, maka f1 sama dengan 10, dimana sisa itu bisa menjadi hasil dari sebuah persamaan yang dibagi dengan x min atau plus satu bilangan. Maka kita gunakan cara substitusi dengan memasukkan x ke dalam persamaan fx. Maka dihasilkan a plus 3b plus 2a min b dan plus 4 sama dengan 10. Kita pindah ruas terlebih dahulu, maka dihasilkan 3a plus 2b. Kita tambahkan dan kita pindah ruaskan juga ya sekalian. Jadi hasilnya 6. Lalu yang persamaan dikali pembagi kedua itu, maka kita jadikan f min 2 sama dengan 2. Kita masukkan x ke dalam persamaan, jadilah min 8a plus 12b min 4a plus 2b plus 4 sama dengan 2. Kita pindahkan dan juga tambahkan, pindah ruas dan kita tambahkan, hasilnya jadi min 12a plus 14b sama dengan min 2. Nah, setelah kita ketahui ini, maka bisa kita gunakan cara eliminasi. Tapi sebelum itu kita samakan dulu salah satu koefisien dari A atau B. Di sini saya ingin menyamakan koefisien dari A, atau bisa dibilang agar menghasilkan 0A. Maka di persamaan pertama, yaitu 3A plus 2B, kita kalikan dengan 4. Maka kita hasilkan di sini 12A plus 8B sama dengan 24.
Lalu kita masukkan persamaan kedua, yaitu min 12A plus 14B sama dengan min 2. Kita tambahkan kedua persamaan tersebut. Ini coret, 12A min 12A coret, hasilnya 0. 8B tambah 14B yaitu 22B sama dengan 24 kurang 2 sama dengan 22, maka B dihasilkan 1. Nah, lalu kita gunakan persamaan pertama ini untuk mencari B. 3A untuk mencari A, 3A plus 2 B sudah kita ketahui itu 1, maka 3A plus 2 sama dengan 6, maka 3A sama dengan 4, maka A-nya sama dengan 4/3. Maka jika kita urutkan nilai A dan B berturut-turut, yaitu 4/3 dan 1, maka kita ketahui jawabannya adalah A, 4/3 dan 1. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 6, yaitu diketahui suku banyak fx bersisa min 2 bila dibagi x plus 1. Bisa kita tulis seperti ini. Persamaan pertama fx dibagi x plus 1. Sisanya min 2. Lalu yang kedua fx juga, tapi dibagi x min 2. Sisanya 3. Lalu langsung kita juga yang persamaan gx, suku banyak gx bersisa 3 bila dibagi x plus 1, lalu bersisa 2 bila dibagi x min 2. Gx dibagi x plus 1, sisanya sama dengan 3. Lalu Gx dibagi x min 2, sisanya sama dengan 2. Lalu jika sudah kita ketahui seperti ini, seperti sebelum-sebelumnya, sisa itu bisa menjadi hasil apabila f sebuah polinomial dibagi x satu bilangan, maka x-nya bisa x tersebut x plus 1, maka x-nya menjadi min 1. Jadi bisa kita tulis seperti ini, f min 1 sama dengan min 2. Lalu ini f 2 sama dengan 3. Lalu G min 1 sama dengan 3, dan G plus 2 sama dengan 2. Lalu kita ditanyakan, jika hx sama dengan fx kali gx, maka sisa hx bila dibagi x kuadrat min x min 2 adalah, kita ketahui dulu dari persamaan hx ini, kita cari tahu dulu hx sama dengan kita ketahui bila dibagi x kuadrat min x min 2. Pertama kita faktorkan dulu ya. X2 min x min 2 itu sama dengan x plus 1 kali x min 2. Maka bisa kita bagikan dengan x plus 1 dan x min 2. Maka bisa kita ketahui ada 2x, x min 1, x pertama x min sama dengan min 1, dan yang x kedua sama dengan 2.
Seperti sebelumnya, di sini kita ketahui bentuk umum dari sisa yaitu sama dengan Px plus Q. Maka bisa kita masukkan ke dalam persamaan ini. H min 1 dari X pertama sama dengan berarti X min 1 bakal min P plus Q. Nah, kita ketahui terlebih dahulu di sini bisa kita lihat. Nah, Hx itu kan sama dengan Fx kali Gx. Maka jika kita ingin tahu hasil dari H min 1, maka bisa kita kalikan F min 1 kali G min 1. Maka kita ketahui dari persamaan F min 1 dihasilkan min 2. Lalu kita kalikan dengan hasil dari G min 1 yaitu 3. Maka H min 1 hasilnya adalah min 6. Lalu kita juga langsung cari tahu saja H jika X nya 2. Karena jika kita ketahui X kedua dari pembagi Hx ini adalah 2, maka H2 bisa kita cari dengan F2 dikali G2. Maka F2 nya adalah 3 dikali G2 yaitu 2. Maka dihasilkan 6. Maka jika H-1 dimasukkan ke dalam bentuk umumnya, hasilnya min P plus Q sama dengan min 6. Lalu jika H2, maka 2P plus Q sama dengan 6. Maka kita bisa gunakan substitusi dengan kurang. Maka min P dikurang 2P hasilnya min 3P, Q dikurang Q 0, min 6 dikurang 6, min 12. Maka P nya sama dengan 4. Lalu jika untuk mencari Q, berarti tinggal min 4 tambah Q sama dengan min 6. Maka Q nya sama dengan min 2. Maka dari itu kita bisa masukkan ke dalam persamaan bentuk umum dari sisa untuk mencari hasil sisa Hx bila dibagi X kuadrat min X min 2. Itu sisanya sama dengan Px plus Q. P nya 4, maka 4x, dan Q nya adalah min 2, maka adalah min 2. Maka sisanya adalah 4x min 2, yaitu jawaban A. Lalu kita lanjut ke nomor 7. Sebelum itu biarkan saya pindahkan terlebih dahulu untuk saya rapikan. Baik, kita lanjut ke nomor 7 setelah saya rapikan. Nah, salah satu faktor suku banyak X pangkat 3 plus K X kuadrat plus X min 3 adalah X min 1. Sudah kita ketahui X min 1 salah satu faktornya. Nah, maka faktor yang lainnya tuh bisa kita katakan bentuknya adalah AX kuadrat, karena jika X dikalikan X kuadrat maka kita hasilkan X pangkat 3. Nah, suku banyak awalnya adalah X pangkat 3 ya, maka kita ketahui seperti itu. Lalu plus BX dan plus C. Baik, sebelum itu
Nah, di sini kita bisa menggunakan cara Horner. Karena sudah diketahui salah satu faktornya, maka X min 1 bisa kita jadikan X sama dengan 1. Nah, kita bentuk dulu Hornernya. Nah, kita urutkan dulu polinomialnya. Seperangkat 3, seperangkat 2, X, dan konstanta. Sudah kita ketahui pembaginya adalah 1 dari X min 1. Nah, di sini kita ketahui koefisien dari X pangkat 3 1, X pangkat 2 K, dan X adalah 1, koefisien adalah min 3. Pertama kita jumlahkan. Untuk di sini pasti 0 ya. 1 kali 1, 1, maka bisa kita balik. Sebentar. Baik. Lalu jika karena salah satu faktor dari persamaan tersebut sudah diketahui, yaitu X min 1, maka bisa kita katakan sisanya sama dengan 0. Maka jika diketahui 0 di sini, maka min 3 tambah berapa? Yang hasilnya 0, yaitu 3. Lalu 1 kali berapa yang hasilnya 3? Maka di sini bisa kita ketahui 1 tambah berapa yang hasilnya 3? 2. Nah, maka di sini K plus 1 sama dengan 2. Nah, karena sudah diketahui K plus 1 sama dengan 2, maka K-nya sama dengan 1. Nah, karena sudah kita ketahui, maka faktor lainnya dari X pangkat 3 plus K X pangkat 2 plus X min 3, yaitu kita ketahui dari sini. Pertama kita masukkan dulu faktor yang sudah ada, lalu kita ketahui di sini ada X pangkat 2 plus 2X plus 3. Dari mana sih? Kalau misalnya dari sini ya, masukkan ke dalam sini. Maka dihasilkan faktor yang lainnya adalah X kuadrat plus 2X plus 3, yaitu D. Kita lanjut ke pertanyaan ke-8. Maaf sebelum itu. Lalu kita lanjut ke pertanyaan 8. Di sini kita bisa menggunakan cara atau formula Vieta. Karena jika salah satu akar persamaan X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus PX min 6 sama dengan 0 adalah 2, maka jumlah 2 akar lainnya adalah. Nah, di formula Vieta atau rumus Vieta, kita bisa pokoknya Vieta X plus 1 plus X 1 plus X2 plus X3 sama dengan min B plus A. Nah, di sini sudah kita ketahui salah satu akarnya. Salah satu akarnya itu 2 atau X-nya. Maka jumlah 2 akar lainnya adalah, nah, yang sudah diketahui adalah 2, maka bisa kita katakan itu adalah X1-nya. Lalu X plus 2 plus X3. Nah, untuk cari min BA-nya itu gimana? Nah, kita ketahui dulu A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2. Kita ketahui semua aja C-nya sama dengan P,
D-nya sama dengan min 6. Nah, tapi kita cukup min B per A. Nah, diketahui B-nya adalah 2, A-nya 1, maka hasilnya 2 dan jadi min 2. Maka X 2 plus X3 ini atau jumlah 2 akar lainnya itu bisa kita langsungkan dengan memindahkan 2 ke sebelah kanan. Jadilah min 2 tambah min 2 jadilah min 4. Maka jumlah 2 akar lainnya adalah min 4 atau A. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 9. Untuk pertanyaan nomor 9 ini diketahui X min 2 dan X min 1 adalah faktor-faktor suku banyak X pangkat 3 plus A, X kuadrat min 13X plus B. Jika X1, X2, dan X3 adalah akar-akar suku banyak tersebut, maka nilai dari X1, X2, X3 sama dengan X1 kali X2 kali X3 adalah. Kembali lagi untuk seperti ini adalah formula Vieta atau rumus Vieta. X1 kali X2 kali X3 itu sama aja dengan min D per A. Maka kita di sini harus mencari tahu D dari persamaan ini. Yang sudah kita ketahui adalah satunya, A-nya itu 1. Nah, B-nya tuh sama dengan A di sini. Nah, sebelum itu kita akan mencari dulu A dan B yang ada di sini karena di sini posisinya si D adalah B. Nah, fx sama dengan persamaan ini X pangkat 3 plus A AX kuadrat min 13X plus B. Yap. Nah, diketahui dua faktor ini, maka X1 sama dengan 2. Nah, lalu X yang kedua sama dengan 1. Kita masukkan X ini ke dalam persamaan tersebut. Maka F2 sama dengan, kita masukkan saja ke dalam persamaan atau polinomial persamaan ini. Maka 2 pangkat 3, 8. A kali 2 pangkat 2 berarti 4A min 26 plus B sama dengan 0. Lalu F1 kita masukkan X yang kedua sama dengan 1 plus A min 13 plus B sama dengan 0. Pindah ruaskan, hasilnya jadi 4A plus B sama dengan 18. Lalu A plus B sama dengan 12 sama dengan 12. Lalu kita eliminasi, B coret, 4A kurang A 3A, 18 kurang 12 6, dan A sama dengan 2. Jika kita masukkan ke persamaan yang kedua ini, maka 2
plus B sama dengan 12, B-nya sama dengan 10. Sudah kita ketahui, maka hasilnya fx sama dengan x pangkat 3 plus A-nya berapa? 2. Maka 2x pangkat 2 min 13x plus B-nya berapa? 10. Maka di sini bisa kita ketahui A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, lalu C-nya sama dengan min 13 dan D-nya sama dengan 10. Nah, X kali X1 kali X2 kali X3 itu sama dengan min D per A. Maka min D-nya 10, A-nya 1, maka dihasilkan min 10. Maka hasil dari X1 kali X2 kali X3 adalah min 10 atau jawaban A. Kita lanjutkan ke nomor 10. Apabila akar-akar persamaan X pangkat 4 min 8X pangkat 3 tambah A X pangkat 2 X kuadrat min BX plus C sama dengan 0 membentuk barisan aritmatika dengan beda 2, maka haruslah di sini kita disuruh mencari untuk A, B, dan C dari persamaan ini. Nah, karena di sini akar-akarnya, maka terdapat 4 akar, di mana X plus 1 sama dengan X plus 1, lalu X 2 sama dengan X1 plus 2, karena di sini membentuk barisan aritmatika dengan beda 2. Maka kalau jika yang ketiga, maka ditambah 4. Maka X3 sama dengan X1 tambah 4. Lalu X4 sama dengan X1 tambah 6. Lalu bisa kita ketahui bahwa X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 itu sama dengan, jika di sini maka bisa kita ketahui X1 dari formula Vieta X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 itu sama dengan min B per A. Maka B-nya kita ketahui di sini sama dengan min 8, A-nya 1. Maka min 8 min ketemu min, maka dihasilkan 8 per 1 yaitu 8. Atau bisa kita gunakan juga dengan persamaan-persamaan ini, X2, X3 sama X4 kita jadikan X1. Nah, maka X1 tambah X1 tambah X1 maka jadi hasilkan 4X1 ditambah dengan angkanya 2 tambah 4 tambah 6, maka dihasilkan 12 sama dengan 8. 4X1 sama dengan min 4, maka X1 nya sama dengan min 1. Lalu karena kita sudah ketahui tadi X2 itu sama dengan X1 plus 2, nah kita bisa membuat X1, X2, X3, X4. Maka X1 nya min 1, lalu X2 nya min 1 tambah 2, 1, X3 nya min 1 tambah 4, 3, X4 nya min 1 tambah 6, 5. Maka dari sini kita juga bisa masukkan ke dalam formula Vieta untuk mencari
C. Itu di sini C-nya itu sama dengan A. Nah, lalu D-nya itu sama dengan min B. E-nya sama dengan C. Nah, di sini kita akan mencari yang namanya C atau A-nya. Maka karena itu kita masukkan ke formula Vieta X1 kali X2 tambah X1 kali X3 tambah X1 kali X4 tambah X2 kali X3 tambah X2 kali X4 tambah X3 kali X4, itu sama dengan C per A. Tapi karena kita sudah ketahui C-nya itu sama dengan si A dalam persamaan ini, dibagi A-nya itu sama dengan 1, maka dihasilkan A saja. Langsung kita tuliskan A. Yep. Kita gunakan di sini X1 kali X2 min 1 tambah X1 kali X3 min 3 tambah X1 kali X4 min 5 tambah X2 kali X3 3 X2 kali X4 5 tambah X3 kali X4 15 sama dengan A. Yep. Maka bisa kita katakan A-nya sama dengan 14. Maka di sini bisa kita katakan C sama dengan 14. Lalu selanjutnya kita langsung lanjutkan untuk mencari formula Vieta lainnya. Di sini terdapat formula Vieta. Penggunaan formula Vieta apabila suatu persamaan memiliki hasil 0. Karena ini mempunyai akar 4 akar, maka bisa kita gunakan. Di sini kita disuruh mencari B. Yap. Itu sama dengan D di dalam formula Vieta. Maka kita bisa gunakan cara yaitu dengan formula Vieta yang kedua adalah X1 kali X2 kali X3 tambah X1 kali X2 kali X4 tambah X1 kali X3 kali X4 tambah X2 kali X3 kali X4, maka dihasilkan min D per A. Di sini sudah kita ketahui bahwa D sama dengan min B, maka dihasilkan min D per A berarti min B per A, maka dihasilkan P karena A nya hanya 1. Yap, benar. Di sini bisa kita hitung dengan X1 kali X2 kali X3 min 3 plus
X1 kali X2 kali X4 min 5 plus min 15 plus 15. Ini bisa kita coret, maka bisa kita katakan B nya sama dengan min 8. Lalu kita lanjut untuk mencari C nya, yaitu E. Maka di dalam formula Vieta E itu dari E per A itu hanya 1, kita anggap saja, jadi sudah kita cari E. Maka untuk mencari E itu X1 kali X2 kali X3 kali X4 dihasilkan E per A. Maka kita jadikan saja E nya menjadi C per A, maka hasilnya C karena hanya 1. X1 kali X2 kali X3 kali X4 min 1 kali X1 min, maka dihasilkan min 15 sama dengan C. Maka sudah bisa kita ketahui jawabannya A sama dengan 14, B sama dengan min 8, C sama dengan min 15, yaitu D. Lalu soal yang terakhir untuk polinomial yaitu nomor 11. Diketahui persamaan polinomial 2x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 plus px plus 8 sama dengan 0 memiliki sepasang akar yang berkebalikan. Maka nilai P-nya adalah baik jika sebuah polinomial memiliki sepasang akar yang berkebalikan, yaitu X1 sama dengan 1 per X2, atau di sini bisa kalau perkalian bisa kita masukkan ke dalam formula Vieta yang terakhir dari sebuah persamaan yang memiliki 3 akar. Formula Vietanya itu X1 kali X2 kali X3 sama dengan min D per A. Nah, tadi sudah kita ketahui jika jika sepasang akar yang berkebalikan, maka X1 sama dengan X2. Maka di sini X1-nya kita jadikan 1x2 kali X2 kali X3 sama dengan D-nya di sini sama dengan 8, A-nya sama dengan 2. Maka bisa kita coret X2 dengan X2-nya, maka cuma kita hasilkan X3. Maka X3-nya sama dengan min 4. Nah, maka dari itu bisa kita masuk X ini bisa kita masukkan ke dalam persamaan polinomial ini. Dua X pangkat 3 plus 3X pangkat 2 plus PX plus 8 sama dengan 0. Maka 2 kali min 4 pangkat 3 min 64 tambah 3 kali 16 tambah P kali min 4 tambah 8 sama dengan 0. Maka di sini bisa kita hasilkan min 128 tambah 48 kurang 4P tambah 8 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan saja untuk mencari P. Ini bisa kita kecilkan terlebih dahulu ya, untuk mempermudah dengan dibagi 4. Maka
maka dihasilkan min 32 plus 12 min P plus 2 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan, maka dihasilkan min P sama dengan bisa kita hasilkan 18. Iya, min 3. Ya, maka P-nya sama dengan min 18. Maka jawabannya adalah A, min 18. Baik, sampai sini dulu untuk pembahasan latihan soal-soal untuk latihan polinomial. Sekian dari saya, Kisha Akila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.